نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله الشديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 yang artinya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya akan terjadi keguncangan yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Yauma tarunaha, engkau akan menyaksikan keguncangan yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Tadhallu kullu murdi'atin amma arda'at, sampai-sampai mengakibatkan semua ibu-ibu yang menyusui putra-putrinya terlempar susuhannya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, engkau akan menyaksikan keguncangan yang dahsyat pada hari kiamat nanti sampai-sampai mengakibatkan semua wanita yang hamil akan gugur kandungannya. Wa taron nasa sukara, dan saat itu manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak minum minuman yang memabukkan. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi saat itu hadirin rahimakumullah, azab Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tiada bekal yang paling hak untuk menyongsong yaumul qiyamah kecuali kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin rahimakumullah, kita yang hadir di rumah Allah, di Masjid Darut Taqwa, senantiasa kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kali ini dengan tema meneladani kepemimpinan Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Hadirin rahimakumullah, tema ini saya ambil dari buku Kisah Para Sahabat Rasulullah karya Zainuddin Yusuf. Hadirin rahimakumullah, Sa'id bin Amir Al-Jumahi, dia gubernur sepanjang zaman. Dia diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab, ditugaskan sebagai gubernur di Homs atau di Syam, di Syria. Awalnya tidak mau, hadirin rahimakumullah, karena menjadi cobaan yang luar biasa katanya, fitnah yang luar biasa. Akhirnya demi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, dia mau menjadi gubernur di Homs, di Syam. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, awal gubernur pertama kali dia menerima gaji. Cobaan yang terbesar dialami oleh Sa'id bin Amir adalah istrinya. Istrinya langsung minta perabot rumah tangga yang luar biasa, hadirin rahimakumullah. Padahal Sa'id bin Amir gajinya sudah dipotong, hanya kebutuhan pokok diambil, sisanya disedekahkan pada fakir miskin. Hadirin rahimakumullah, saat itu dia termotivasi. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atsraba. Kata Allah, aku ciptakan bidadari di surga
itu adalah seketika itu. Faj'alnahunna abkara, dan aku ciptakan bidadari di surga itu adalah semua gadis-gadis. Utsroba, urban atsroba, semua gadis dan semua cantik-cantik. Termotivasi itu. Dia mengabaikan istrinya, hadirin rahimakumullah. Dia ingin surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang luar biasa. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Kata Allah, di surga ada bidadari yang bermata jeli yang sangat indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, kata Allah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Masya Allah, Sa'id bin Amir terinspirasi ini. Semua gajinya diambil sedikit untuk kebutuhan pokok dan semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Hadirin rahimakumullah. Dalam perjalanan kepemimpinan menjadi gubernur, hadirin rahimakumullah, suatu saat itu ada utusan dari Syria ke Madinah menemui Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ketika itu Umar menyuruh, wahai utusan, data semua fakir miskin yang di Homs di Syria, data semuanya. Ketika didata semua, nomor satu adalah Sa'id bin Amir, gubernur itu. Dan Umar terkejut, ini siapa Sa'id bin Amir? Gubernur kami, wahai Amirul Mukminin. Dia terkejut, Umar sampai meneteskan air mata, semua sampai netes ke dalam jubahnya. Dan Umar tersendiri, kasihkan 1000 dinar ini kepada Sa'id bin Amir, gubernurmu, supaya hidup dia layak, tidak menjadi miskin. Hadirin rahimakumullah. Saat itu ketika 1000 dirham ini dikasihkan petugas kepada Sa'id bin Amir, gubernur Homs di Syria itu, ketika dibuka kantong itu ada 1000 dinar, ucapan yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai istrinya terkejut, wahai ada apa sang suami? Wahai ada apa wahai suamiku? Dijawab, apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Tidak, lebih besar dari itu katanya. Apa itu? Dunia telah menggangguku, mengujiku. Uang 1000 dirham, bantu aku wahai istriku. Semua 1000 dirham ini dikasih kepada fakir miskin dan di kantong-kantong kecil oleh istrinya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Suatu saat ketika Umar bin Khattab sidak di Homs di Syria saat itu, ada demo, ada dumas, ada pengaduan masyarakat saat itu. Karena gubernur Syria saat itu, hadirin rahimahullah, tidak pernah lama. Banyak gangguan, banyak cobaan, dan sedikit gubernur itu diganti. Karena masyarakatnya itu adalah bekas dari penjajahan Romawi saat itu, di Syria saat itu. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, gugatan yang pertama adalah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, rakyat di Homs saat itu adalah, ya Amirul Mukminin, gubernur saya yang pertama adalah ketika dia melayani rakyatnya, dia sering siang hari. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia melayani rakyatnya tidak pernah malam hari, hanya siang hari saja. Yang kedua, yang ketiga, dia 1 bulan ini absen 1 kali tidak mau melayani rakyatnya. Jadi di sana itu saat itu adalah tidak ada libur mingguan, tidak ada. 1 bulan tidak ada liburnya. Yang keempat adalah pengaduan masyarakat saat itu, ya Amirul Mukminin, sang gubernur saya ini ketika dia bekerja sering pingsan. Seketika itu dia sering pingsan. Masya Allah. Ketika itu Sa'id bin Amir diklarifikasi tabayun oleh Umar bin Khattab sang Amirul Mukminin. Dan jawabannya adalah yang pertama, apa benar wahai Sa'id bin Amir, ketika kau bekerja sering terlambat siang hari? Jawabannya adalah, sungguh malu aku wahai sang Amirul Mukminin kalau aku katakan saya ini tidak punya pelayan,
Saya setiap pagi habis subuh menanak tepung, masak sendiri sampai mengembang. Baru setelah selesai jadi roti, saya tinggal untuk sholat duha. Baru saya melayani rakyat saya, makanya agak siang. Dan Umar bin Khattab sambil meneteskan air mata, saya memaklumi. Yang kedua, saya hanya melayani rakyat saja di siang hari, di malam hari tidak. Khusus siang hari saya untuk rakyat, tapi malam hari saya khidmahkan untuk tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memaklumi dan meneteskan air mata. Semoga, kata Umar, semoga dugaanku, suudzonku tidak benar. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Sa'id bin Amir itu dengan merendahkan, saya malu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baju saya terbatas untuk bekerja. Saya 1 bulan absen 1 kali itu karena saya mencuci baju kerja saya sampai kering 1 hari ini, dan saya absen 1 hari 1 bulan. Yang ketiga adalah, Masya Allah, yang keempat adalah ketika bekerja, Sa'id bin Amir ini sering pingsan, hadirin rahimakumullah. Itu adalah teringat ketika dia masih kafir di Quraisy. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Hubaib bin Adi. Hubaib bin Adi itu Masya Allah tertangkap oleh Abu Sufyan bin Harb dan Safwan bin Muawiyah bin Umayyah. Dia diarak di Tanim, di lapangan, semua anak-anak, semua anak perempuan, pemuda, semuanya hadir untuk menyiksa Hubaib bin Amir. Tokoh-tokoh semua hadir, dicincang, dimutilasi semua tubuhnya. Dan saat itu Sa'id bin Amir ada di depan, dia masih kafir saat itu. Maka yang dikatakan ketika di tawanan, dikatakan oleh Abu Sufyan bin Harb, wahai Hubaib bin Adi, kamu aku ampuni, pilih murtad atau datangkan Muhammad sebagai gantimu siksa ini. Jawaban Hubaib bin Adi yang menggetarkan Sa'id bin Amir ketika masih kafir Quraisy saat itu adalah, wahai Abu Sufyan bin Harb, sungguh aku tidak rela, tidak ridho dan tidak tentram semua keluargaku. Andaikan Muhammad tertusuk dari sedikit pun, aku tidak tenang. Masya Allah. Saat itu tertegun Sa'id bin Amir, ada apa ini imannya orang ini sampai luar biasa itu. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari akhirnya Sa'id bin Amir hijrah ke Madinah untuk masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Inilah yang menghantarkan beliau ketika beliau bekerja sering pingsan karena teringat Hubaib bin Adi dicincang, dimutilasi, disiksa luar biasa. Dia tidak bisa menolong apapun karena masih kafir saat itu. Dia menangis dan termotivasi masuk Islam. Keimanannya Hubaib bin Adi, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, untuk itu kalau saya simpulkan, Umar bin Khattab kalau memilih pemimpin, memilih gubernur, yang pertama adalah tolok ukurnya keimanan dan ketakwaannya. Yang pertama, kalau keimanan dan ketakwaan dipilih, Masya Allah, akan timbul pemimpin yang pertama rendah hati, tawadhu, nggak sombong. Yang kedua, pola hidupnya sederhana seperti Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, Masya Allah. Yang ketiga, akan timbul pemimpin yang mengutamakan rakyatnya, bukan individunya. Yang diutamakan adalah rakyat, akhirnya sedekah yang diutamakan. Semua gajinya hanya diambil kebutuhan pokoknya dan sisanya disedekahkan. Semuanya dia terinspirasi ayat Al-Quran adalah, sesungguhnya di surga nanti ada bidadari yang bermata jeli, yang laksana mutiara, yang tersimpan dengan baik, dan itu diperuntukkan seorang pemimpin yang adil. Masya Allah. Semoga hadirin rahimakumullah, kita hadir di rumah Allah, di Masjid Darut Taqwa, ke depan memilih pemimpin yang benar-benar tolok ukurnya adalah beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di rumah Allah di Masjid Darut Taqwa ini
senantiasa dikasih kekuatan oleh Allah, kekuatan iman dan kekuatan takwa di mana saja dan kapan saja. Amin Allahumma amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.